Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Delivianti Nasution, NIM 1905010067. Saya akan mempresentasikan mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja. Baiklah, yang pertama, permintaan tenaga kerja. Permintaan dalam konteks ekonomi adalah jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dikerjakan. Adapun faktor-faktor penggeser kurva permintaan tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan produksi secara agregat yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perubahan proses produksi dan kemajuan teknologi. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah jumlah perusahaan di pasar peraturan pemerintah seperti penggunaan tenaga kerja lokal. Baiklah, selanjutnya penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia, pekerja adalah individu yang bebas mengambil keputusan bekerja atau tidak. Bahkan, pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkan. Teori ini didasarkan pada teori konsumen di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Layard and Walton menyebutkan bahwa keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan kerja. Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-ubah sesuai dengan fase produksi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pergeseran kurva tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pilihan. Hal ini biasa terjadi karena perubahan pola hidup. Yang kedua, perubahan kesempatan alternatif. Dan yang ketiga adalah imigrasi. Baiklah, selanjutnya pasar tenaga kerja. Pasar dikenal sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran suatu produk yang memiliki nilai tambah. Lain halnya dengan konsep pasar tenaga kerja, di mana tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi. Tenaga kerja sebagai input dalam proses produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa. Di pasar tenaga kerja, bisnis bersaing untuk merekrut pekerja berkualitas, sedangkan pekerja bersaing untuk mendapatkan kompensasi dan pekerjaan yang paling memuaskan. Pasar tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Pasar primer ditujukan untuk pekerja penuh atau pekerja permanen. Sedangkan pasar sekunder ditujukan untuk pekerja sementara atau paruh waktu. Cara kerja pasar tenaga kerja mirip dengan pasar barang. Hanya saja, peran bisnis dan rumah tangga saling berkebalikan. Di pasar tenaga kerja, upah mewakili harga dari jasa tenaga kerja dan menentukan permintaan serta penawaran tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, bisnis dan rumah tangga bertemu untuk bertransaksi layanan tenaga kerja. Maka, perusahaan mewakili sisi permintaan, sedangkan rumah tangga mewakili sisi dari penawaran. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.